Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi kami mengenai graf berlabel pada mata kuliah Matematika Diskrit. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Rizky Ayu Fabeliana, Lutfia Rismanul, Asri Fatin, Nashwa Anissa Al-Salma, dan Tayyibah Naila Amir. Graf berlabel adalah suatu graf tanpa garis paralel di mana setiap garisnya berhubungan dengan suatu bilangan real tak negatif yang menyatakan bobot garis tersebut. Contoh suatu graf berlabel di mana bobot setiap sisinya diketahui dengan jelas seperti gambar berikut. 3 adalah bobot dari garis yang menghubungkan titik B dan titik D. 19 adalah bobot dari garis yang menghubungkan antara titik G dan titik H, dan seterusnya. Pohon rentang minimum. Pohon rentang minimum adalah aplikasi yang sering dipakai dalam graf berlabel untuk mencari pohon rentang dengan total bobot seminimum mungkin. Contoh, dalam suatu provinsi ada 8 kota. Semisal disimbolkan P1, P2, P3, P4, dan seterusnya sampai P8 yang akan dihubungkan dengan jaringan listrik. Biaya pemasangan jaringan listrik yang mungkin dibuat antara dua kota adalah sebagai berikut. Garis kota yang dihubungkan, biaya persatuan. Garis E4 menghubungkan kota V2 dan V3 dengan biaya persatuan 3. Garis E7 menghubungkan kota V4 dan V6 dengan biaya persatuan 4. Garis E2 menghubungkan kota V1 dan V7 dengan biaya persatuan 5, dan seterusnya sampai E6 yang menghubungkan kota V6 dan V7 dengan biaya persatuan 18. Pertanyaannya, nyatakan masalah tersebut dalam suatu graf berlabel. Graf berlabel untuk menyatakan jaringan listrik di 8 kota digambarkan pada gambar di bawah ini. Angka dalam kurung menyatakan bobot garis yang bersangkutan. Jika semua jaringan listrik yang dibuat seperti pada gambar di atas, maka biaya akan boros. Beberapa jalur yang menghubungkan dua kota secara langsung tidak perlu dibuat, karena kota-kota tersebut tetap dapat teraliri listrik secara tidak langsung, yaitu dengan melalui kota lain. Sebagai contoh, jalur yang menghubungkan V6 dan V7. Secara V6 dan V7 tetap terhubung melalui V8. Masalahnya adalah mencari jalur yang menghubungkan semua kota dengan menghapus beberapa garis dalam graf sedemikian hingga total biaya pemasangan jaringan listrik seminimum mungkin. Untuk membuat pohon rentang minimum secara efisien, pada tahun 1956, Kruskal dan Pryme yang bekerja secara terpisah masing-masing berhasil menyusun algoritma. Algoritma Kruskal. Langkah untuk mencari pohon rentang minimum dari suatu graf G dengan algoritma yang ditemukan Kruskal yaitu: 1. Urutkan semua garis dalam G berdasarkan bobotnya dari kecil ke besar. 2. Kemudian pilih garis dengan bobot terkecil di antara garis-garis sisanya. 3. Pada setiap langkah, pilih garis dengan bobot terkecil, tetapi tidak membentuk loop dengan garis-garis yang sudah dipilih terdahulu. Contoh, carilah pohon rentang minimum dari contoh 1 menggunakan algoritma Kruskal dan berapa bobot minimum totalnya. Mula-mula kita membuat tabel dengan mengurutkan bobot dari garis terkecil ke besar seperti pada tabel di tengah ini. Langkah pertama, ambil garis dengan bobot minimum. Maka diperoleh garis
E4 dengan bobot 3 yang menghubungkan kota V2 dan V3. Langkah kedua, tambahkan garis E7 dengan bobot 4 yang menghubungkan antara kota V4 dan V6. Kemudian, ada 3 garis dengan bobot terkecil, yaitu E2, E8, dan E9 yang semuanya memiliki bobot 5. Pilih sembarang garis, misal berturut-turut E2, E8, dan E9 karena penambahan garis ketiganya tidak menghasilkan loop, maka ketiganya ditambahkan. E2 yang menghubungkan antara V1 dan V7. Garis E8 yang menghubungkan antara V3 dan V4. Garis E9 yang menghubungkan antara V3 dan V5. Langkah keempat, ada 5 garis yang memiliki bobot sama, yaitu 15. Maka pilih salah satu sembarang garis. Misalnya kita memilih E1 yang menghubungkan V1 dan V2. V1 dan V2. Jika garis E3 ditambahkan, maka akan terbentuk loop V1, V2, V3, V4, dan V1. E3 menghubungkan antara titik V1 dan V4. Maka ini akan terjadi loop antara titik V1, V2, V3, V4, dan kembali lagi ke V1. Selanjutnya ada dari 3 garis yang memiliki bobot terkecil lainnya, yaitu 15. Dipilih garis E10 yang menghubungkan antara titik V6 dan V8. 6 dan 8. Oleh karena graf G terdiri dari 8 titik dan 7 garis, maka iterasi dihentikan. Dan gambar pada nomor 4 ini adalah pohon rentang minimumnya. Sedangkan bobot totalnya adalah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 15 ditambah 15 sama dengan 52. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu algoritma prim. Algoritma prim adalah metode lain untuk mencari pohon rentang minimum yang ditemukan oleh Robert J. Prim. Jika algoritma Kruskal dimulai dengan graf tanpa garis, maka algoritma prim dimulai dari graf yang kosong sama sekali. Untuk mencari pohon rentang minimum T dari graf G dengan algoritma prim, mula-mula dipilih satu titik sembarang, misalnya V1. Kemudian ditambahkan satu garis yang berhubungan dengan V1 dengan bobot yang paling minimum, misalnya E1 dan titik ujung lainnya ke T. Sehingga T terdiri dari sebuah garis E1 dan 2 buah titik ujung garis E1, salah satunya adalah V1. Pada setiap langkah selanjutnya dipilih sebuah garis dalam EG yang bukan anggota ET dengan sifat 1. Garis tersebut berhubungan dengan salah satu titik elemen VT. 2. Garis tersebut memiliki bobot yang paling kecil. Langkah tersebut diulang-ulang sehingga diperoleh N-1 garis dalam ET atau N adalah jumlah titik di dalam G. Misalnya, gunakan algoritma prim untuk mencari pohon rentang minimum, dimulai dari titik V1. Untuk penyelesaiannya yaitu, misalkan G adalah graf mula-mula seperti yang tampak pada gambar, dan T adalah pohon rentang minimum yang akan dibuat. Mula-mula VT sama dengan V1, dan ET adalah kosong. Pada iterasi pertama, pilih garis EI elemen EG dan EI bukan elemen ET yang berhubungan dengan V1 dengan bobot terkecil. Pada gambar tadi terdapat 3 garis yang berhubungan dengan V1,
yaitu E1 dengan bobot 15, E2 dengan bobot 5, E3 dengan bobot 15. Dari ketiga garis tersebut, kita pilih yang bobotnya paling kecil, yaitu E2. Kemudian kita tambahkan E2 ke ET dan titik ujung E2 yaitu V7 ke VT. Sehingga VT sama dengan V1 V7 dan ET sama dengan E2. Pada iterasi kedua, pilih garis EJ elemen EG dan EJ bukan elemen ET yang berhubungan dengan titik-titik dalam VT dengan bobot terkecil. Garis di luar ET yang berhubungan dengan titik dalam VT ada 4, yaitu E1 dengan bobot 15, E3 dengan bobot 15, E5 dengan bobot 15, dan juga E6 dengan bobot 18. Ada 3 garis dengan bobot terkecil yang sama, yaitu 15. Dari ketiga garis tersebut, kita pilih salah satunya. Misalnya E1, tambahkan E1 ke ET dan titik ujung E1 yaitu V2 ke VT. Jadi VT sama dengan V1, V7, V2. ET sama dengan E2, E1. Nah, langkah-langkah tersebut kita lakukan berulang-ulang sampai N-1, di mana N adalah jumlah titik-titik di dalam garis G. Di dalam gambar tadi terdapat 8 titik, maka langkah-langkah tersebut kita lakukan selama 7 kali. Nanti akan diperoleh hasilnya atau bobot minimum dari gambar sebelumnya, yaitu 52. Bobot tersebut nilainya sama dengan jika kita mengerjakannya menggunakan algoritma Kruskal. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihatnya di dalam makalah. Baik, saya Asri Fatin Nikmah akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu algoritma Floyd-Warshall. Algoritma ini ditemukan oleh Warshall untuk mencari path terpendek. Algoritma Floyd-Warshall merupakan algoritma yang paling sederhana dan mudah diimplementasikan. Pada permisalan, ada W0 adalah matriks hubungan graf berarah berlabel mula-mula, dan ada juga matriks hubungan minimal dengan Wij. Nah, ditekankan pada Wij kurang dari Wij lebih besar dari Wik ditambah Wkj, maka tukar Wij dengan Wik ditambah Wkj. Maksudnya, jika baris I kolom J lebih besar dari baris I kolom K ditambah baris K kolom J, maka tukar dengan baris I kolom J dengan baris I kolom K ditambah baris K kolom J. Jadi ditukar. Langsung saja masuk ke contoh soal. Pada contoh soal di sini ada graf dengan 7 parteks. K sama dengan menyesuaikan banyak parteks pada graf, begitu juga dengan I dan J. Rumusnya adalah Xij titik-titik Xik ditambah Xkj, yang dimana Xij itu X baris I kolom J titik-titik X baris I kolom K ditambah X baris K kolom J. X0 di sini adalah iterasi. Isi dari tabel adalah sesuai jarak yang ada pada parteks.
pada iterasi 1, iterasi 1 itu ini, maka kita akan mengisi semua kolom pada baris kecuali kolom A dan baris A. Karena tidak ada sisi ganda dan lum, maka jarak dari A ke B sama dengan jarak dari B ke A, sehingga bagian bawah adalah cerminan bagian atas saja. Karena itu kita akan mencari bagian atas. Ada XO sama dengan baris B kolom C. Itu karena baris B adalah 8, pada baris B kolom A ditambah 6, baris A kolom C nilainya adalah 6 ditambah tak hingga, maka baris B kolom C lebih kecil daripada 6 ditambah tak hingga. X1 pun sama seperti mencari X2, X3, X4, atau bisa disebut iterasi. Kita bisa mencari iterasi 3, 4, 5, 6 hingga 7 dengan cara yang sama, hanya saja perbedaannya pada K sama dengan berapa, seperti itu. Jadi bisa dikatakan bahwa algoritma Floyd-Warshall ini sangat mudah diimplementasikan seperti definisi yang awal. Dengan begitu, kita bisa mencari rute terpendek dari masing-masing vertex. Contoh dari A ke B 6, dari B ke C 8, dan seterusnya. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu bahwasanya algoritma Floyd-Warshall itu bisa mengetahui rute terpendek dari masing-masing vertex ke vertex lainnya. Materi selanjutnya yaitu algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra merupakan algoritma yang dikembangkan oleh Edgar White Dijkstra yang lebih efisien dibandingkan algoritma Warshall. Algoritma Dijkstra bertujuan untuk menemukan jalur terpendek berdasarkan bobot terkecil dari satu titik ke titik lainnya. Misalkan G adalah graf berarah berlabel dengan titik-titik VG sama dengan V1, V2, sampai Vn, dan lintasan terpendek yang dicari adalah dari V1 ke Vn. Algoritma Dijkstra dimulai dari titik V1. Dalam iterasinya, algoritma titik yang terpilih dipisahkan dan titik-titik tersebut tidak diperhatikan lagi dalam iterasi berikutnya. Misalkan Vg sama dengan V1, V2, sampai Vn. L adalah himpunan titik-titik anggota dari Vg dalam jalur lintasan terpendek. dc sama dengan jumlah bobot lintasan terkecil dari V1 ke Vj. wi, j sama dengan bobot garis dari titik Vi ke titik Vj. W bintang 1, j sama dengan jumlah bobot pet terkecil dari V1 ke Vj. Contoh keterhubungan antar titik dalam algoritma Dijkstra dapat dilihat pada gambar di samping, merupakan contoh dari
keterhubungan titik dalam algoritma Dijkstra. Titik yang menjadi titik keberangkatan adalah titik 1 atau disebut dengan not 1 dengan nilai 0. Sedangkan titik yang menjadi tujuan adalah titik 5 atau disebut dengan not 5. Misalkan kita mencari lintasan terpendek dari not 1 sampai not 5. Not 1 ini nilainya adalah 0, sedangkan not yang belum terjamah seperti not 6, not 3, not 2, ini nilainya adalah tak hingga. Setiap edge atau garis yang terhubung antar not telah diberi nilai, yaitu not 1 ke not 6 nilainya 14, not 1 ke not 3 nilainya 9, not 1 ke not 2 nilainya 7. Kemudian, hasil yang didapat adalah not 2 karena bobot nilai not 2 paling kecil dibandingkan nilai pada not lainnya. Nilainya adalah 7, 0 ditambah 7. Not 1 nilainya 0, not 2 nilainya adalah 7 didapat dari 0 ditambah 7. Not 1 0, not 3 garis atau edge dari 1 ke 3 9, 0 ditambah 9 sama dengan 9. Not 1 0 garis atau edge dari not 1 ke not 6 14, 0 ditambah 14 sama dengan 14. Maka nilai terkecil antara 7, 9, dan 14 yaitu 7. Maka kita memilih not 2 karena nilainya paling kecil. Kemudian not 3 yang menjadi not keberangkatan selanjutnya karena bobotnya yang paling kecil dari hasil kalkulasi terakhir. Nilainya yaitu 9 didapat dari 0 ditambah 9. Dari not 1 ke not 3 yaitu 0 ditambah 9. Sedangkan jika dari not 2 ke not 3 nilainya adalah 7 ditambah 10, 17. Maka yang paling kecil adalah not 3. Not selanjutnya yang ditandai dengan not terjamah adalah not 6 karena nilai bobot yang terkecil dan nilainya sama dengan 11 didapat dari 9 ditambah 2. Not 6 ini diperoleh dari not 3 ke not 6. Not 3 nilainya 9 ditambah dengan 2. Jadi nilainya adalah 11. Kemudian dari not 6 langsung menuju ke not 5. Dari nilai not 6-nya 11 dan nilai garis ke not 5 adalah 9, maka sama dengan 20. Jadi jalur terpendeknya adalah dari 1 ke 3 ke 6 kemudian ke 5 dan nilai bobot yang didapat adalah 20 diperoleh dari 11 ditambah dengan 9. Untuk memahami materi lebih lanjut, simaklah video penyelesaian contoh soal short test path terpendek menggunakan algoritma Dijkstra. Kami akan menjelaskan bagaimana cara mencari rute terpendek atau shortest path menggunakan algoritma Dijkstra.
Oke, di sini ada suatu kasus di mana kita akan mencari rute dari A menuju G, mana yang paling pendek. Ya, yang pertama dari titik A ke A adalah 0A, maka ditulis saja 0A. Lalu titik terdekat selanjutnya adalah B. Dari A ke B adalah 5 ditambah 0 sama dengan 5. Lalu A ke C 4 tambah 0 sama dengan 4. Untuk titik lainnya dari D, E, F, G karena tidak saling terhubung maka ditulis saja infinity, logo infinity. Ya, kita beri tanda pada angka terkecil, di mana angka terkecilnya di sini adalah 0A. Selanjutnya cari angka terkecil selain 0A, yaitu 4A, di mana ia berada pada kolom C. Titik yang terhubung langsung dengan C adalah D dan E. Dimulai dari D dulu, 8 tambah 4 sama dengan 12 C. Lalu C ke E, 11 tambah 4 sama dengan 15 C. Mengapa ditulis C? Karena kita sedang berada pada titik C. Dari C ke B karena tidak terhubung langsung, maka turunkan saja angkanya 5A. Untuk titik yang lainnya karena tidak terhubung juga, kita tulis infinity. Angka terkecil pada titik ini adalah 4A ya. Jangan lupa diberi tanda. Lalu angka terkecil lainnya adalah 5A. Maka kita turunkan saja 5A pada titik B. Titik yang terhubung langsung dengan B adalah F dan E. Kita mulai dari F, itu 5 ditambah 6 sama dengan 11B. Lalu titik E nya 13 tambah 5 sama dengan 18, dimana itu lebih dari 15C di atasnya, maka kita turunkan saja angkanya menjadi 15C karena itu melebihi angka di atasnya. Selanjutnya karena dari titik B ke D itu tidak saling terhubung, maka diturunkan saja angkanya. Untuk B ke G karena tidak saling terhubung maka diberi tanda infinity. Jangan lupa diberi tanda kotak untuk angka yang paling kecil, di mana di sini adalah 5A. Angka terkecil selanjutnya selain 5A adalah 11B pada kolom F ya. Kita tulis saja F dan 11B. Yang terhubung langsung dengan F adalah titik G, dimana 17 tambah 11 sama dengan 27F. Untuk titik D dan E karena tidak saling terhubung maka diturunkan saja angkanya. Beri tanda lagi pada angka terkecil, di sini adalah 11B. Lalu angka terkecil selanjutnya adalah 12C, dimana itu berada pada titik D. Kita turunkan saja angkanya 12C. Titik yang terhubung langsung dengan D adalah E, dimana 12 ditambah 3 sama dengan 15D. Karena G tidak terhubung langsung maka diturunkan saja angkanya 27F. Beri tanda juga pada angka terkecil. Selanjutnya kita turunkan angka terkecil selain 12C, yaitu 15D yang berada pada kolom E, 15D. Titik yang terhubung langsung dengan E adalah G, itu dimana 6 tambah 15 sama dengan 21E. Beri tanda pada angka terkecil, di sini adalah 15D. Selanjutnya adalah hanya tersisa 21E. Maka kita turunkan saja 21E pada kolom G. Di sini sudah angka terakhir ya, maka diberi kotak langsung. Sekarang sudah diketahui semua rute terpendek antar titiknya ya. Tinggal mencari rute terpendek dari A menuju G, di mana di sini G terdapat angka 21E, yang dimana 21 itu berasal dari huruf E. Maka E ke G. Selanjutnya di titik E itu ada 15D, di mana itu berasal dari huruf D. Di titik D sendiri ada angka 12C, yang dimana C 12 itu berasal dari huruf C. Lalu di C sendiri ada 4A, di mana itu berasal dari huruf A. Nah, sekarang sudah diketemukan rute tercepat dari titik A menuju titik G, yaitu dari A, C, D, E ke G.
Itulah pemaparan hasil diskusi kami mengenai graf berlabel. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.